keadaan orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat penyertaan-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah roh Tuhan yang memberikan penguatan kepada kami, agar kami mengerti dan dapat melakukannya. Kuduskan kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Diambil dari Lukas 21 ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan saraf oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Demikianlah firman Tuhan. Menjaga diri dari keinginan duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi nasihat kepada para murid-Nya tentang pentingnya berjaga-jaga dan waspada terhadap godaan yang dapat menghalangi mereka untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus mengingatkan para murid untuk tetap waspada terhadap hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari tujuan utama, yaitu hidup dengan kesiapan menyambut kedatangannya. Pesta pora dan kemabukan merujuk pada segala bentuk keterikatan pada hal-hal yang dapat mengaburkan pikiran dan perasaan seseorang. Ini mencakup kecanduan dan keasikan dengan hal-hal duniawi yang membawa seseorang untuk hidup tidak sadar atau tidak waspada, dan yang menyebabkan seseorang teralihkan dari panggilan hidupnya. Saudaraku yang terkasih, kepentingan duniawi merujuk pada kesenangan dan kenyamanan duniawi yang seringkali membuat seseorang lupa pada Tuhan dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Yesus memperingatkan agar kita tidak terlalu tergoda untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi semata. Kenikmatan hidup yang berlebihan dapat menghalangi kita untuk berjaga-jaga dalam iman. Saudaraku yang terkasih, firman ini mengajak kita untuk menjaga hati dan pikiran, agar kita tidak terikat pada hal-hal dunia yang sementara ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan fokus kepada kerajaan Allah dan kesiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan disiplin rohani, berjaga-jaga dalam doa, dan menjaga hati agar tidak dikuasai
oleh hal-hal yang bersifat sementara. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan dan memperhatikan tanda-tanda zaman. Kita dipanggil untuk hidup secara sadar, tidak terperangkap dalam dunia ini, tetapi selalu siap dengan hati yang terbuka untuk kedatangan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah dengan roh-Mu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, agar kami selalu memuliakan nama-Mu. Berkati juga anak-anak kami, biarlah mereka melakukan yang seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberkati proses pengobatan yang dijalani, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan beban berat, Tuhan yang memberikan penguatan dan menopang iman percaya mereka. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan yang berikan umur panjang, sukacita dan berkat melimpah. Berkati ya Tuhan pelayanan koinonia, diakonia dan marturia di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah menjadi saluran berkat kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga bangsa kami dalam setiap aspek kehidupannya. Melalui pemimpin bangsa kami yang selalu takut akan Engkau. Bapa, kuduskan kami dari dosa, kesalahan, kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.